Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Coba yang sehat kepalkan tangannya. Saya sehat. Saya sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita buka pelajaran hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Anak-anak, hari ini kita masuk untuk mengikuti klinik pendidikan. Kemarin waktu di rumah, anak-anak sudah diberi beberapa tugas oleh Bu Devi. Salah satunya adalah membaca cerita. Iya tak? Sudah ada berapa cerita yang kalian baca? 2, 3 di rumah? 4, ada yang 4. Ada yang berapa, Mbak? 7, Mas Farid pinter. Nah, oke, Mas Dino berapa? 1, oke. Berarti nanti harus belajar membaca lagi di rumah ya. Harus lebih sering lagi membaca cerita. Oke, hari ini kita akan belajar untuk membaca lagi. Nanti Bu Devi akan membagikan sebuah cerita kepada kalian. Kalian silahkan membaca. Setelah selesai membaca, silahkan kalian tulis unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Coba, apa saja unsur-unsur intrinsik dalam cerita? 1. Tokoh, pinter. Penokohan, pinter. Alur, oke. Latar, oke. Yang kelima, amanat. Jadi nanti kalian ketika membaca cerita, silahkan diperhatikan 5 poin ini. Tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat atau pesan yang disampaikan dalam cerita. Siap? Siap? Siap. Oke. Ceritanya ya. Oke, sudah menerima cerita semua? Kalau sudah menerima cerita, Bu Devi beri beberapa waktu untuk kalian membaca dan memahami cerita yang sudah ada pada kalian. Oke, siap? Silakan dibaca dalam hati. Oke, sudah selesai membaca ceritanya mana? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, silakan kalian buka buku tulis kalian. Kalian tuliskan unsur-unsur intrinsik dalam cerita yang sudah kalian baca tadi. Ada tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanah. Oke, silakan ditulis di bukunya. Sudah diberi waktu untuk menuliskan. Kalau sudah selesai menuliskan unsur-unsur intrinsiknya, sekarang coba kalian presentasikan ke depan. Apa saja unsur-unsur intrinsik dari cerita yang sudah kalian baca. Coba Mbak Adriana maju ke depan dipresentasikan hasil tulisnya. Ayo, nggak apa-apa, nggak usah malu. Oke, perkenalkan namanya sih. Satu tokoh monyet.
alur maju, latar kebun atau sawah. Amanat jangan terlalu serakah apalagi mengkhianati kepercayaan orang lain pada kita karena akan membuat rugi diri sendiri pada akhirnya. Oke, dari amanat yang dibaca Mbak Adriana tadi adalah jangan terlalu serakah. Serakah yang berlebihan itu tidak boleh. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Oke, anak-anak ingat-ingat kita tidak boleh serakah. Oke, selanjutnya Mbak Anggun, coba ayo maju ke depan presentasikan hasil tugasnya. Sini nak, baca yang keras ya. Perkenalkan namanya dulu. Satu tokoh tempuan dan puyuh, dua penyekolah dengan puyuh baik serta tempuan tegas baik, alur maju latar tengah kehidupan amanat kepercayaan itu menjadi tujuan terjadi personifikasinya. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Mbak Anggun. Oke, ini sudah dibaca oleh Mbak Anggun tadi. Saya burung terkuat dan burung puyuh. Amanatnya adalah perbedaan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain itu pasti ada. Tapi jangan sampai perbedaan itu memicu untuk timbulnya perselisihan di antara kita. Berbeda itu pasti, tetapi kita harus tetap rukun. Oke, bisa ya Nana? Oke, selanjutnya Mas Gino, coba ayo presentasikan hasil pekerjaannya. Lagi-lagi harus keras ini suaranya. Oke, ini ke depan. Perkenalkan namanya dulu. Perkenalkan, nama saya Gino Akbarian dan saya akan membacakan unsur-unsur intrinsik legenda Batunan. 1. Tokoh gadis dan ibu. 2. Penokohan gadis manja pembohong. 2. Ibu baik sabar. 4. 3. Alur maju. 4. Latar di desa. 5. Amanat barang siapa yang mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, tepuk tangan untuk Mas Gino. Kita tidak boleh durhaka kepada ibu dan ayah, apalagi terutama kepada ibu yang sudah melahirkan kita dan membesarkan kita. Apapun yang terjadi, kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua. Oke, sekarang Mas Farid, silakan Mas Farid presentasikan hasil tugasnya hari ini. Jangan lupa sebutkan namanya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pesannya amanatnya dari cerita yang dibaca Mas Farid adalah kita harus berani. Berani dalam apa? Berani dalam hal kebaikan dan kebenaran. Jika salah, kita ya harus mengaku salah. Oke, paham? Kita harus berani dalam hal kebaikan dan kebenaran. Oke, sudah selesai tadi membaca ceritanya, menulis unsur-unsur intrinsiknya sudah selesai. Coba kalian buka kartu daftar bacaan yang berwarna ungu di bawah. Mas Bino enggak? Oke, enggak apa-apa, nanti di rumah ditulisnya. Kartu daftar bacaan ini, hari ini tandanya, distribusi tanda hari ini, terus judulnya apa yang sudah kalian baca tadi sesuai dengan ini, nanti yang tanda tangan betul. Oke, silakan lihat semuanya. Sudah selesai menulisnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ayo Pak Agus sudah selesai belum? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini boleh pulang, dirapikan bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, sehat? Coba bukakan tangannya. Saya sehat. Semua keras. 1, 2, 3. Saya sehat. Alhamdulillah. Oke. Hari ini anak-anak masuk untuk mengikuti klinik pendidikan. Hari ini kita akan belajar membaca. Nanti setelah selesai membaca, kalian akan belajar menuliskan unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita. Kemarin di rumah sudah dikasih tugas sama Bu Devi untuk membaca cerita. Ada berapa judul cerita yang sudah kalian baca? 3, 4, 5? Banyak ya yang sudah dibaca di rumah? Oke. Menyebutkan unsur-unsur intrinsik, masih ingat? Apa saja coba unsur-unsur intrinsik dalam cerita? 1, tokoh yang keras. 2, penokohan. 3, alur. 4, latar. 5, oke. Berarti nanti kalian ketika membaca cerita, silakan diperhatikan 5 poin ini. Tokoh, penokohan, alur, latar, amanat. Siap? Udah kita bacakan ceritanya ya. Oke. Sudah diterima semua ceritanya? Silakan kita mulai membaca. Oke, anak-anak sudah selesai membaca ceritanya? Jika sudah selesai, sekarang waktunya menuliskan unsur-unsur intrinsik dari cerita yang sudah kalian baca tadi. Silahkan dikerjakan pada buku tulismu, yaitu ada tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat dari cerita yang kalian baca. Oke, silahkan mulai menulis, mengerjakan tugasnya. Sudah selesai menuliskan unsur-unsur intrinsiknya? Oke, jika sudah selesai, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil tugas kalian. Berarti nanti maju, giliran maju satu-satu ke depan, dibacakan hasil tugasnya dari membaca cerita tadi. Dimulai dari Mbak Kesya. Ya. Di depan, sebutkan namanya dulu.
Oke, terima kasih teman-teman untuk Mbak. Berarti amanat atau pesan dari cerita yang dibaca Mbak Keisha tadi adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua. Jika durhaka kita bisa celaka. Oke, dilanjutkan Mbak April. Sebutkan namanya dulu ya nak. Namanya siapa baru dibacakan. Saya akan membacakan unsur intrisi judul dengan kerbau dan monyet yang lucu. Satu tokoh monyet kerbau bertanya, dua penokohan monyet jahat pembohong, tiga lalu maju, empat rata di kebun, lima amanah jangan terlalu serakah apalagi menghina kepercayaan orang lain pada kita karena akan membuat rugi diri sendiri pada akhirnya. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Berarti amanat atau pesan yang disampaikan dari cerita Mbak April tadi apa? Jangan terlalu serakah. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, ya. Ingat-ingat kita tidak boleh terlalu serakah. Oke, dilanjutkan Mas Gilang, silakan dipresentasikan, sebutkan namanya. Burung tempuwa dan burung puyuh, toko burung tempuwa dan burung puyuh, penokohan mata, burung tempuwa dari menolong, burung puyuh bertumbuh. Aku maju, mata tempat hujan dan memerangi. Amanat bahwa perbedaan antara satu makhluk dengan makhluk lain pasti ada, namun perbedaan itu menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan setiap orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Karena itu tidak baik tapi menghargai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terima kasih teman-teman. Oke, berarti pesannya dari Mas Gilang itu apa tadi yang dibaca ceritanya? Setiap orang pasti berbeda, ya kan? Kita dengan saudara kita pasti berbeda. Tapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita berselisih paham, bertengkar. Walaupun berbeda, kita harus tetap rukun. Ingat-ingat ya, walaupun berbeda, kita harus tetap rukun. Oke, dilanjutkan Mas Dwi. Sebutkan namanya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unsur-unsur intervisi kisah Rara Madut. Satu tokoh Rara Madut, Parana Citra Wikraguna. Dua penokohan Rara Madut, baik dan pemaaf. Wiraguna jahat, Parana Citra berani dan tegas. Tiga alur maju mundur bersikap. Empat tata tempat di desa Galuh. Lima amanat bahwa harta pangkat dan jabatan bukanlah jaminan untuk mendapatkan cinta sejati seorang. Cinta sejati tidak selamanya bisa dinilai dengan materi, namun justru cinta itu hadir karena perasaan saling memberi, menerima, dan memiliki. Sebagaimana kisah Rara Madut dan Parana Citra. Terima kasih. Tepuk tangan buat Mas Dwi. Oke. Berarti amanat atau pesan dari cerita yang dibaca oleh Mas Dwi Ramadhani itu yaitu harta, tahta, atau segala sesuatu kekayaan yang kita miliki tidak bisa membeli semua yang kita inginkan. Jadi tidak semua bisa dibeli oleh harta. Contohnya adalah cinta atau kasih sayang tidak bisa dibeli oleh harta. Oke, itu tadi adalah cerita-cerita yang sudah kalian baca. Nanti, sekarang sebelum kita berakhir, coba dikeluarkan kartu daftar bacaan yang warnanya ungu di bawah. Kalian tuliskan
menyebutkan judulnya cerita yang sudah kalian baca hari ini, tanggalnya hari ini. Yes. Oke, anak-anak, hari ini kita sudah belajar membaca cerita. Nanti ketika di rumah kalian harus tetap semangat dan rajin membaca buku. Buku apapun boleh dibaca. Aku nggak punya buku koran boleh, majalah boleh. Berita tentang apapun boleh dibaca, cerita tentang apapun boleh dibaca, asalkan memberikan ilmu pengetahuan atau manfaat yang baik untuk kita. Ingat-ingat, harus memberikan manfaat yang baik untuk kita. Oke? Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatannya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Iya. Ulangi, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Selain kalian boleh pulang, dirapikan bukunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Coba jangan semua tangannya. Kita ucapkan bersama-sama. Saya sehat. Siap? 1, 2, 3. Saya sehat. Alhamdulillah. Kita sehat dan kita harus semangat untuk memulai pelajaran hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini anak-anak masuk untuk mengikuti klinik pendidikan. Pelajaran kita hari ini adalah bahasa Indonesia. Kita akan membaca cerita. Setelah kita membaca cerita nanti, anak-anak diminta untuk menyebutkan unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Coba untuk mengingat kembali apa saja unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Yang pertama, tokoh. Yang kedua, penokohan. Pintar. Yang ketiga, alur. Yang keempat, latar. Yang kelima, amanat. Oke. Berarti nanti setelah Bu Devi membagikan cerita pada kalian, ketika membaca kalian harus memperhatikan 5 unsur ini tadi. Siapa saja tokohnya, bagaimana penokohannya, bagaimana alurnya, di mana latarnya, dan amanat apa yang disampaikan dari cerita tadi yang kalian baca. Paham? Mengerti? Siap? Siap. Oke, bagikan dulu ceritanya. Oke, sudah dibagikan ceritanya. Silakan mulai membaca dalam.
Sudah selesai juga, sekarang kalian buka bukunya. Oke anak-anak, sudah selesai membacanya? Sudah. Oke, sekarang selesai membaca, silakan kalian tulis unsur-unsur intrinsik dalam cerita yang sudah kamu baca. Ada tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat yang disampaikan dari cerita. Silakan mulai mengerjakan. Sudah selesai menggunakan unsur-unsur intrinsiknya? Oke, sekarang kita presentasikan ke depan bergiliran. Dimulai dari Mas Rizky, dibaca dulu ke depan. Gak usah bawa pensil, bawa bukunya saja. Pensilnya ditaruh ini. Jangan lupa sebutkan nama kita. Nama saya Muhammad Rizky Abdul Soleh. Tokoh, ibu, dan anak. Penokohan atau wataknya, ibu atau jaga baik dan penyayang, anaknya pemalas dan manja. Alur maju, latar atau tempat di desa atau sawah. Amanat, barang siapa yang membuat bayi ibu kandungnya yang telah melahirkan dan membesarkannya, pasti perbuatannya laknatnya itu akan mendapatkan hukuman dari Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, terima kasih. Berarti amanatnya tadi adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, apalagi kepada ibu yang sudah melahirkan kita. Oke, dilanjut Mas Ernest. Sebutkan namanya dulu, judul cerita, baru instruksi. Nama saya Muhammad Arif Ibrahim. Judul ceritanya dari mana? Langsung buka Unsur intrinsik. Tokoh Prabu Arya Seto, Jaka Budut, dan Putri Kemuning. Penokohan atau watak, Prabu Arya baik dan ramah, Jaka Budut baik, suka menolong, Putri Kemuning baik hati. Alur maju, latar atau tempat kerajaan ingin Anom, Gunung Argadenggi. Amanat, keutamaan sifat pemberani dan pandai menempati janji. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Ernest. Terima kasih. Berarti amanat dari cerita yang dibaca Mas Ernest tadi adalah kita harus berani dalam berbuat baik dan kebenaran, dan kita juga harus selalu menepati janji. Oke, dilanjutkan Mas Edi, silakan. Sebutkan namanya dulu ya. Nama saya Muhammad Hidayah Saputra. Ya. Unsur-unsur intrinsik tokoh monyet dan atau penokohan atau watak monyet nakal dan laku serta seperti baik hati. 3. Alur maju, latar tempat di kebun dan hutan. Amanat, hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini, jangan selalu serakah, apalagi membiarkan kepercayaan orang lain pada kita karena akan membuat rugi diri sendiri pada akhirnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Edi. Terima kasih. Berarti amanatnya tadi apa dari cerita yang dibaca Mas Edi? Kita tidak boleh serakah, menginginkan segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Cukup itu yang baik, ya. Ingat-ingat, dan kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan dari orang lain.
berkhianat, selamanya kita tidak akan dipercaya lagi. Ingat-ingat ya. Yuk lanjut Mas Azril. Sebutkan namanya dulu. Nama saya Muhammad Azril Kurniawan. Ya. Ini yang didengar. Hikayat burung tempua dan burung buyung. Tokoh burung tempua sadar baik. Burung buyung suka mengeluh. Alur, maju, latar, bintang, amanat. Perbedaan antara makhluk pasti ada, tetapi kita harus hidup rukun. Oke, terima kasih Bapak. Amanat atau pesan yang disampaikan dari ceritanya Mas Azril itu adalah perbedaan setiap makhluk, setiap orang itu pasti ada. Walaupun kembar sama wajahnya, tetapi sifatnya pasti tetap berbeda. Dari perbedaan itu kita tidak boleh berselisih paham, kita tidak boleh bertengkar. Dari perbedaan itu kita harus selalu hidup rukun sesama makhluk dengan lainnya. Bisa dipahami? Sekarang membawa buku kartu daftar bacaan yang berwarna ungu. Silakan dikeluarkan, silakan ditulis judulnya Mas. Azril ketinggalan? Gak apa-apa, wis tulis di sini dulu aja. Oh iya, nanti tidak sama kejadian. Sekarang ditulis yang sudah bawa, ditulis dulu judulnya. Judul cerita yang sudah kamu baca tadi apa? Silakan ditulis, nanti ditandatangani sama Mufti. Ini sudah. Oh, ini sudah mana? Oh iya. Bawa nggak? Nggak bawa. Nanti aja berarti di rumah kita tulis ya. Oke, sudah selesai menulisnya. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini kalian bisa pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibetul mana maskernya? Mana masker yang dipakai yang belum pakai? Ya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah sehat semua. Coba diangkat tangannya, kita ucapkan bersama-sama. Saya sehat. Siap? Siap? Satu, dua, tiga. Alhamdulillah kita semua sehat. Oke. Hari ini anak-anak masuk untuk mengikuti klinik pendidikan. Hari ini pelajaran kita adalah bahasa Indonesia, yaitu membaca cerita. Setelah itu menyebutkan unsur-unsur intrinsik dari cerita. Coba Bu Dewi tanya, apa saja yang termasuk dari unsur-unsur intrinsik cerita? Tokoh, Pintar, satu tokoh, dua penyamatan, alur, latar, amanat. Oke, ada 5 poin dari unsur intrinsik sebuah cerita. Nanti setelah buku ceritanya, kertas ceritanya dibagikan sama Bu Dewi, ketika membaca silakan diperhatikan 5 poin ini: tokoh, penokohan, alur, latar, dan amanat dari cerita yang kalian baca. Nanti jika sudah selesai,
giliran mulai dari Mbak Nadila. Sebutkan dulu namanya. Assalamualaikum, nama saya Nadila. Waalaikumsalam. Jadi mana? Unsur-unsur intrinsik tokoh si lancang dan ibunya. 2. Penokohan si lancang menjaga ibunya baik. 3. Alur campur. 4. Latar tempat. 5. Amanat. Kisah si lancang adalah hendaknya kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu, karena itu adalah kewajiban kita dan pasti akan mendapatkan pahala. Sebaliknya menjadi anak durhaka membawa malapetaka. Oke, teman-teman Mbak Nadila, terima kasih. Amanat dari ceritanya Mbak Nadila tadi apa? Kita harus berbakti kepada orang tua, ya ibu ya ayah. Karena kenapa? Mereka yang telah melahirkan dan membesarkan kita. Jadi sudah sewajibnya kita harus berbakti kepada orang tua. Oke, melanjutkan Mbak Mutiara. Sebutkan namanya dulu ya. Assalamualaikum, kenalkan nama saya Mutiara. Waalaikumsalam. Unsur-unsur intrinsik. 1. Kerbau dan monyet. 2. Penokohan atau watak. Kerbau baik, monyet rakus, suka mencuri tanaman dan buah, pembohong, licik. 3. Alur maju. 4. Latar atau tempat, kebun. 5. Amanat. Jangan terlalu serakah, apalagi mengkhianati kepercayaan orang lain pada kita, karena akan membuat rugi diri sendiri pada akhirnya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak Mutiara. Jadi amanat yang disampaikan dari kisahnya Mbak Mutiara tadi apa? Jangan terlalu serakah. Serakah itu tidak baik. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kita ya cukup, yang baik untuk kita itu cukup. Makan secukupnya, minum secukupnya, istirahat secukupnya. Jangan terlalu berlebihan, nanti jadi baik. Dan kita tidak boleh mengkhianati kepercayaan dari orang lain. Karena sekali kita berkhianat, maka kita tidak akan dipercaya lagi. Silahkan Mas Arya dilanjutkan. Sebutkan nama dia. Nama saya Arya. Unsur-unsur intrinsik. Kisah Lala Mendut. Tokoh Lala Mendut, Adipati Prabowo dan Pralana Citra. Watak Lala Mendut cantik dan baik. Adipati Prabowo jahat, pemarah dan kasar. Pralana Citra baik dan sabar, sopan. Alur maju, latar di kerajaan. Amanat. Harta, pangkat, dan jabatan bukanlah jaminan untuk mendapatkan cinta sejati seorang. Oke, tepuk tangan untuk Mas Arya. Terima kasih. Oke, amanat dari cerita yang dibaca oleh Mas Arya tadi adalah harta, pangkat, dan jabatan bukanlah apa? Bukanlah jaminan untuk mendapatkan cinta dari seseorang. Harta, pangkat, dan jabatan tidak bisa membeli cinta dari seseorang. Ya, diingat-ingat, cinta itu dari hati, berarti tidak bisa dibeli dengan uang. Ingat-ingat ya. Oke, dilanjutkan Mas Aziz. Sebutkan nama dulu. Ya. Satu kesal tokoh itu anak bodi. Dia pelakukan watak itu satu anak bodi jahat menghina. 3. Alur maju. 4. Latar di desa. 5. Amanat. Benar-benar pernah terjadi bahwa siapa yang mendurhaka itu tanggung jawab telah melahirkan dan membesarkannya pasti
anak dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa? Karena orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kita dari kita masih bayi sampai kita mengerti, dari kita tidak tahu apa-apa sampai kita tahu. Jadi kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua. Oke, dilanjutkan Mas Ragil, silakan. Sebutkan namanya dulu yang keras. Assalamualaikum, nama saya Mas Ragil. Tangkal burung terbuat sandar dari bulu sokang perut alun maju mantap di hutan amanah. Perbedaan antara makhluk pasti ada, tetapi kita harus hidup rukun. Sudah? Oke, silakan duduk. Terima kasih teman-teman. Amalan yang disampaikan dari ceritanya Mas Ragil itu apa? Perbedaan antar setiap makhluk itu ada. Jadi satu sama lainnya itu pasti berbeda, berbeda sifatnya, berbeda wajahnya, berbeda karakternya. Dari perbedaan itu kita harus tetap hidup rukun. Dari perbedaan itu jangan menyebabkan perselisihan atau pertengkaran di antara kita. Oke, bisa dimengerti anak-anak? Nanti kalau sudah selesai silakan ditulis pada kegiatan kita hari ini, yaitu membaca. Silakan ditulis pada kartu daftar bacaan. Yang membawa silakan langsung ditulis hari ini, yang tidak membawa nanti ditulis di rumah.